Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai metode dan teknik analisis laporan keuangan pemerintah. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zainal Fariha. Perkenalkan, nama saya Wainingsi. Perkenalkan, nama saya Wirdaningsi. Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari pos-pos tersebut bila dibandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu instansi tertentu atau dibandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Dalam praktik secara umum, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu 1. Metode analisis horizontal. Analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini juga disebut sebagai metode analisis dinamis. Salah satu teknik yang dipakai dalam metode ini adalah comparative financial statement atau analisis perbandingan laporan keuangan. Secara umum, dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain angka-angka dalam rupiah, angka-angka dalam persentase, kenaikan atau penurunan jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase. Analisis horizontal memiliki karakteristik yaitu 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan. 2. Membutuhkan data time series selama beberapa tahun, dilakukan dengan membandingkan atau menghubungkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. 3. Analisis kecenderungan sederhana. Dengan tahun dasar atau bergerak, membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan akun tersebut. 4. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati atau mengikuti pola dari sebaran beberapa titik dalam grafik. Yang kedua, ada analisis vertikal. Analisis vertikal merupakan laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode dengan membandingkan antar pos yang satu dengan lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal ini disebut juga sebagai metode analisis yang statis karena kesimpulannya dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. Menurut Mahmudi tahun 2016, ada dua metode dalam analisis vertikal. Yang pertama adalah analisis common size financial statement. Analisis ini dilakukan dengan menunjukkan pos-pos dalam laporan keuangan sebagai presentase dari pos dasar atau pos dengan nilai 100%. Hal ini terdiri dari yang pertama analisis atas akun yang ada di neraca, analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran atau LRA, analisis atas akun yang ada di laporan arus kas, analisis atas akun yang ada di laporan operasional. 2. Analisis rasio dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara dua pos atau akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Menurut Hanafi atau Halim 2016 halaman 74, analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Likuiditas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang kewajiban jangka pendek. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. 2. Solvabilitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio utang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. 3. Leverage untuk mengukur perbandingan antara ekuitas modal dengan total utang. 4. Kemandirian untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis laporan keuangan pemerintah menurut Mahmudi dibagi menjadi 7 teknik analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, analisis perubahan laporan keuangan, yang kedua, analisis persentase per komponen, yang ketiga, analisis tren, yang keempat, analisis varians atau selisih,
Yang kelima, analisis rasio. Yang keenam, analisis sumber dan penggunaan dana. Dan yang ketujuh, analisis ketaatan terhadap peraturan. Analisis perubahan laporan keuangan yaitu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang sama dari dua laporan keuangan dengan periode yang berlainan. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan dari periode yang lain. Sebagai contoh, membandingkan pos pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang diperoleh selama tahun 2020 dengan PNBP yang diperoleh selama tahun 2019. Pos belanja pegawai tahun anggaran 2020 dibandingkan dengan belanja pegawai tahun anggaran 2019. Analisis persentase per komponen ialah suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total. Dan sebagai contohnya, belanja pegawai selama 1 tahun anggaran sebesar 3 miliar yang terdiri dari gaji 1 miliar, honorarium 1,5 miliar, dan biaya lainnya sebesar 0,5 miliar. Angka ini memperlihatkan bahwa besarnya gaji hanya sepertiga, sedangkan honorarium mencapai setengah atau 50%. Angka sudah memberikan sinyal adanya kelemahan atau kesalahan pemberdayaan SDM. Analisis tren. Analisis tren juga disebut sebagai analisis time series. Analisis time series yang salah satu tujuannya adalah untuk menemukan suatu keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang. Dan analisis tren dapat menemukan bagaimana kecenderungan melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan pemerintah dan mempunyai salah satu cara yang terpopuler dalam melakukan analisis tren, yaitu dengan menggunakan analisis rasio, yang dimana harus menghitung rasio minimal 2 tahun terakhir karena perbandingan rasio tidak berarti, kecuali memiliki sesuatu untuk membandingkannya dengan data tahun yang lain. Dan analisis tren akan lebih bagus lagi jika memiliki dan menggunakan data rasio keuangan lebih dari 2 tahun. Analisis varians atau selisih. Analisis varians atau analisis selisih adalah analisis yang pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi informasi. Dari hasil analisis varian sangat memudahkan dalam pengambilan keputusan, penetapan anggaran, pengendalian dan efisiensi biaya. Penetapan harga pokok. Dasar penetapan harga menurut Harahap tahun 2009, pengertian analisis varian adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggarannya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu analisis tidak dapat dianggap tidak menguntungkan. Menurut Mahmudi tahun 2016, ada 3 aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam analisis varians. Yang pertama, menentukan tingkat signifikasi selisih anggaran. Yang kedua, menentukan tingkat varian anggaran yang bisa ditoleransi. Dan yang ketiga, mencari penyebab terjadinya selisih anggaran. Analisis rasio menurut Abdullah tahun 2005. Analisis rasio merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara parsial maupun secara simultan. Analisis rasio terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas. Analisis sumber dan penggunaannya dana, yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan melaksanakan kebijakan investasinya dan kebijakan financingnya selama periode tertentu dari kegiatan operasinya, atau dengan kata lain, analisis ini merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana dibelanjakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis ini di dalam artian sempit
diartikan sebagai kas, sedangkan dalam artian luas diartikan sebagai model kerja. Analisis ketaatan terhadap peraturan, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian video pemaparan materi dari kami akhiri, semoga bermanfaat. Bye-bye!